Pada zaman dahulu, di sebuah wilayah yang subur di Kalimantan Selatan, terdapat sebuah desa bernama Padang Batung. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang membentang luas, menjadikannya tempat yang ideal bagi para petani untuk bercocok tanam. Hampir seluruh penduduknya menggantungkan hidup pada hasil pertanian, dan setiap tahunnya mereka selalu mendapat panen yang melimpah. Sebagai wujud rasa syukur kepada alam, mereka rutin mengadakan syukuran besar-besaran. Acara syukuran ini selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan. Seluruh warga berkumpul, memasak hidangan terbaik, dan makan bersama dalam suasana penuh kegembiraan. Namun, suatu hari, kejadian aneh mulai terjadi di desa mereka. Menjelang subuh, makanan yang telah dimasak warga menghilang dari tempat penyimpanan tanpa jejak. Tidak hanya itu, dapur-dapur mereka porak-poranda, dengan sisa-sisa makanan berserakan di lantai. Ketakutan mulai menyelimuti penduduk. Tidak ada yang tahu siapa atau apa yang mencuri makanan mereka. Kepala desa pun segera mengumpulkan seluruh warga untuk bermusyawarah. Dalam pertemuan itu, diputuskan bahwa acara syukuran tahun ini harus ditunda sampai mereka menemukan penyebab kejadian misterius ini. Sebagai langkah pencegahan, mereka membangun pos jaga di beberapa sudut desa, dan secara bergantian berjaga sepanjang malam. Namun, meskipun penjagaan telah diperketat, kejadian itu terus berulang. Setiap kali menjelang subuh, makanan yang sudah disimpan tetap lenyap tanpa seorang pun melihat pelakunya. Keadaan ini membuat warga semakin cemas dan bingung. Hingga akhirnya, seorang sesepuh desa memberikan sebuah usulan. Mereka harus membuat jebakan untuk mengetahui makhluk apa yang telah mencuri makanan mereka. Jebakan ini dibuat dari parutan kelapa yang dimasukkan ke dalam bakul rumpung sejenis anyaman bambu yang bagian bawahnya telah dilubangi. Rencana pun dijalankan. Setiap rumah menyimpan bakul berisi parutan kelapa di dapur mereka, berharap bisa mengungkap misteri yang menghantui desa. Ketika subuh tiba, kejadian aneh itu kembali terulang. Namun kali ini, mereka menemukan petunjuk. Ceceran parutan kelapa membentuk garis panjang yang mengarah keluar rumah, menuju hutan belantara di ujung desa. Dengan penuh keberanian, warga mengikuti jejak tersebut, hingga mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di antara rimbunnya pepohonan. Beberapa pria pemberani mencoba masuk ke dalam gua untuk mencari tahu makhluk apa yang telah mengganggu mereka selama ini. Namun, kegelapan pekat di dalam gua membuat mereka tak dapat melihat apapun. Rasa takut menyelimuti hati mereka, membuat mereka tak berani melangkah lebih jauh. Sesepuh desa yang bijaksana kemudian memberikan saran, jika kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam, maka kita harus memastikan makhluk itu tidak bisa keluar lagi, katanya. Warga pun segera bergegas menutup mulut gua dengan bambu dan batu besar. Mereka bekerja bahu-membahu, memastikan tidak ada celah yang tersisa. Sejak saat itu, kejadian misterius di desa Padang Batung pun berhenti. Makanan mereka tidak lagi hilang, dan kehidupan kembali berjalan dengan damai. Untuk mengenang kejadian tersebut, tempat itu kemudian diberi nama Hampang Datu oleh masyarakat setempat. Sebuah nama yang hingga kini masih dikenang sebagai bagian dari sejarah desa yang penuh misteri.